Bab 559, Gegan Setan Manusia. Xiao Chen dan Yan Qingcheng berjalan di atas ombak dalam cahaya pagi, secara bertahap mendekati Jiushu, dan sudah dapat melihat benua yang kabur. Pada saat ini, Xiao Chen berhenti bergerak. Ekspresinya serius. Dia tidak merasakan aura berbahaya apapun, tetapi intuisinya mengatakan ada sesuatu yang salah di depan. Ini sinyal yang sangat buruk. Bahkan seseorang sekuat dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, yang cukup untuk menunjukkan keseriusan situasi. Terdengar suara tawa yang panjang, bagaikan genderang besar yang menggetarkan angkasa, tumpul namun kuat, bergema lama di daerah pesisir. Ayo kembali ke dunia kematian. Xiao Chen berkata dengan tenang kepada Yan Qingcheng saat dia berdiri di laut yang berkilauan, namun matanya tidak meninggalkan garis pantai yang kabur di depannya. Yan Qingcheng adalah seorang wanita cantik jelita bak peri. Dia mengenakan jubah bulu dan mengangguk dengan tenang. Dia tampak semakin terpisah dari dunia, lincah dan halus. Pria kuat yang tak terduga itu berdiri di tepi laut. Meskipun itu berada dalam jangkauan penglihatan Xiao Chen, dia tidak merasakannya saat ini. Baru setelah intuisinya waspada dan pihak lainnya tertawa, dia benar-benar melihat sosok tinggi yang membelakanginya. Mengapa harus terburu-buru melarikan diri? Mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Sosok tinggi di pantai itu perlahan berbalik, menginjak laut biru, dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Di belakangnya diikuti 4 dewa leluhur dari dunia lain. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kuno, dengan rambut panjang abu-abu kecoklatan yang sedikit keriting dan terurai alami di bahu dan punggungnya. Kulitnya putih, seolah-olah dia tidak melihat matahari selama bertahun-tahun, dan tampak agak sakit. Matanya yang sudah lapuk sedalam lautan, seakan-akan dapat melihat isi pikiran orang-orang. Tentu saja, yang paling mencolok adalah lengan kirinya, yang sudah membatu seluruhnya dan menyatu sempurna dengan tubuh daging dan darahnya. Meski sederhana dan tidak berlebihan, hal itu membuat orang merasa berdebar-debar. Ini adalah orang yang sangat kontradiktif dengan temperamen alternatif. Dia membuat orang merasa damai sekaligus menakutkan. Kedamaiannya datang dari penampilannya, tetapi yang menakutkan adalah kekuatan batinnya. Xiao Chen mengetahui melalui perasaannya bahwa ini pastilah dewa leluhur tertinggi, tetapi dia mempunyai lengan batu tambahan jika dibandingkan dengan dewa leluhur tertinggi. Tampaknya ia telah mencoba kedua metode untuk kemajuan lebih lanjut. Dia jelas merupakan sosok yang tak tertandingi yang berdiri di puncak. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, Xiao Chen tidak punya pilihan selain mundur. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa dan hanya ingin membawa Yan Qingcheng kembali ke dunia kematian. Tunggu sebentar, bahkan jika musuh bertemu, mereka belum tentu harus bertarung sampai mati. Sosok yang tak tertandingi dengan temperamen alternatif ini menunjukkan senyum damai, berhenti berjalan, duduk bersila di laut, dan berkata, "Perkenalkan, nama saya Gegan, dan saya telah berdiam diri selama 3 peradaban." Banyak orang, termasuk saya, tidak menyangka bahwa saya dapat bertahan hidup dalam kehancuran. Perkataan Gegan tenang, tanpa sedikit pun aura membunuh, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama, dan berkata, "Duduklah dan bicaralah. Sekarang kamu telah mencapai tingkat ini dan mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu masih takut dengan hidup dan mati?" Di belakang, ke-4 dewa leluhur dari dunia lain berdiri tak bergerak seperti fosil, sangat kaku.
Terlihat bahwa mereka penuh rasa kagum pada Gegan. Xiao Chen makin merasa bahwa dewa leluhur asing dengan temperamen unik dalam perubahan hidupnya ini sungguh luar biasa. Saling berhadapan dari kejauhan, dia dan Yan Qingcheng juga duduk di laut. Kematian bukanlah apa-apa. Hidup mungkin lebih menakutkan. Gegan menatap Xiao Chen dan yang lainnya sambil tersenyum tipis dan berkata, segala macam ketakutan dan penderitaan hanya untuk mereka yang masih hidup. Orang yang sudah mati tidak merasakan sakit ini karena semuanya sudah berakhir. Jadi, kamu lebih mendambakan kematian. Xiao Chen tidak memiliki rasa kagum di hatinya dan menjawab dengan terus terang. Tidak, karena hidup menyediakan satu pilihan lebih banyak daripada mati. Setelah mati, semuanya menjadi kosong dan tidak dapat dikembalikan, tetapi ketika hidup, Anda dapat memilih kematian kapan saja. Selain itu, hidup bukan hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang banyak harapan. Ketika tidak ada harapan, hidup menjadi tidak berarti dan memang lebih baik memilih kematian. Gegan berkata dengan tenang sambil melirik Xiao Chen dan Yan Qingcheng dan berkata, seperti Jiushu saat ini, tidak ada harapan, dan kalian juga orang-orang yang tidak punya harapan. Apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang seperti kami lebih baik mati daripada hidup? Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Sebenarnya, apa yang kukatakan adalah aku bisa memberimu harapan. Perubahan hidup Gegan semakin dalam, seperti dua samudera kecil, dan dia berkata perlahan, duniaku seperti lautan yang merangkul semua sungai, dan menumbuhkan harapan yang tak terbatas. Aku mengundangmu untuk bergabung. Haha, Xiao Chen tertawa, dan laut yang bergetar-bergetar, ombak biru bergulung, dan ombak bergegas ke langit. Suaranya sangat dingin, dan dia berkata, apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Jiushu telah menjadi air yang tergenang. Tidak ada harapan lagi. Sebentar lagi aku akan memusnahkan semua makhluk hidup di tanah ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Kau ingin memusnahkan semua makhluk hidup di Jiushu, tetapi kau ingin aku bergabung dengan duniamu. Tidakkah kau pikir itu konyol? Tatapan mata Xiao Chen menjadi semakin dingin. Pria kuat yang tak tertandingi Gegan menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak heran meskipun kamu memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kamu tidak dapat melangkah ke ranah dewa leluhur. Ada terlalu banyak belenggu dan terlalu banyak hal yang tidak dapat kamu lepaskan. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan berhenti di sini. Gegan berhenti sejenak dan melanjutkan, apa hubungannya kematian semut-semut itu denganmu? Kamu sudah melampauinya. Kamu bukan lagi semut yang bodoh. Kamu seharusnya hidup dengan orang-orang selevel denganmu. Mengapa kamu perlu terus berguling-guling di antara debu yang bergulung-gulung? Itu benar-benar hukum rimba, dan tirani mengalahkan kebenaran. Xiao Chen mendesah. Yang terkuatlah yang akan bertahan, yang kuatlah yang akan bertahan, ini adalah hukum alam. Ekspresi Gegan menjadi semakin acuh tak acuh, dan dia berkata, mari kita ambil contoh yang paling sederhana. Domba memakan rumput, dan manusia memakan domba. Apa yang salah dengan ini? Menurutmu, bukankah ini hal yang wajar? Dari sini, kamu dapat berdiri di posisi yang lebih tinggi dan mengamati orang-orang di dunia. Dibandingkan dengan kamu dan aku, apa mereka kalau bukan semut? Hubungan antara semut-semut itu dan kita seperti hubungan antara rumput dan domba dan manusia. Jika kamu bahkan tidak dapat memahami ini,
kamu tidak akan pernah membuat kemajuan dalam hidupmu. Orang tuamu melahirkan dan membesarkanmu, tetapi pada akhirnya kamu menjadi jauh lebih kuat dari mereka. Saat itu, apakah kamu akan berpikir bahwa mereka adalah semut, makhluk yang berbeda darimu? Gegan tersenyum tipis dan berkata kepada dewa leluhur dari dunia lain di sampingnya, katakan padanya bagaimana aku mencapai posisiku saat ini. Dewa leluhur dari dunia lain menjawab, orang tua dewa Gegan meninggal dalam pertempuran tak lama setelah dia lahir. Dia tumbuh besar dengan bertarung bersama 9 saudaranya. Dia membunuh semua saudaranya satu demi satu, melahap kekuatan jiwa dari sumber yang sama, dan mencapai posisi dewa leluhur tertinggi. Xiao Chen menghirup udara dingin. Pria parubaya di depannya, yang tampak setenang air dan memiliki temperamen khusus, hanyalah seorang manusia iblis. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang yang kejam dan berdarah dingin sepertimu. Gegan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memang keras kepala, tetapi kamu tahu bahwa mantan jenius Jiushu telah bergabung dengan dunia kita. Selama kamu bisa memikirkannya, langit akan cerah dan dunia akan cerah. Siapa ini? Kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu, tapi jika kau bisa bertahan hidup, akan ada hari di mana kau bisa bertemu dengannya. Setelah berkata demikian, Gegan menatap ke arah Jiushu tanpa ampun dan berkata, sekarang, aku akan mengundangmu untuk menonton pertunjukan. Setelah berkata demikian, dia mengarahkan jarinya dengan ringan, lalu pelangi ilahi tiba-tiba melesat ke langit dan terbang menuju Jiushu. Kau, Xiao Chen segera menembakkan tanda langit untuk menangkisnya. Bisakah kamu benar-benar menghentikannya? Gegan menunjukkan senyum kejam dalam ketenangannya. Dia menunjuk lagi dan pelangi panjang terbang ke langit dan mendarat di Jiushu. Pada saat yang sama, keempat dewa leluhur dari dunia berbeda berubah menjadi 4 sinar cahaya dan terbang menuju Jiushu. Ledakan, darah mengucur deras ke langit, dan semua makhluk hidup di suatu daerah di Jiushu darahnya menguap kering. Dengan mata dewa, seseorang dapat melihat dengan jelas situasi tragis di sana, dan ada ratusan ribu mayat, pemandangan yang mengerikan. Boom! Saat keempat dewa leluhur turun, keempat wilayah runtuh lagi, jutaan kehidupan terkoyak antara langit dan bumi, dan darah mewarnai bumi menjadi merah. Xiao Chen melompat dari laut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Iblis terkenal di depannya pastilah dewa leluhur tertinggi, dan dengan 4 dewa leluhur agung di sampingnya, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Sebenarnya aku tidak ingin memusnahkan semut-semut itu terlalu dini, tetapi kau membuatku merasa sangat kecewa hari ini. Menurutku, ras yang keras kepala seperti ras manusia tidak perlu terus ada. Mungkin sudah waktunya untuk menggantinya dengan ras baru sesegera mungkin. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Yan Qingcheng dan langsung melintasi perisai dunia besar dan hendak kembali ke dunia kematian. Di sini dia tidak dapat mencegah tragedi itu terjadi, dan dia tidak tega melihatnya lagi. Jangan pergi terburu-buru. Bukan tidak mungkin bagimu untuk membuatku mengubah keputusanku, kata iblis Gogan dengan santai. Saat menghilang, Xiao Chen muncul lagi dan berkata, apakah kamu mengancamku? Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Di sini, aku punya kota yang hancur. Saat dia berkata demikian, cahaya kuning menyala di tangan kiri Gegan yang membatu, dan muncullah kota iblis kuno yang bobrok. Meskipun hanya seukuran telapak tangan,
auranya yang agung dan mengerikan mengalir deras bagai lautan. Ini adalah kota kuno tempatku pernah tidur. Sayang sekali pada akhirnya menjadi seperti ini. Aku bangun pagi-pagi sekali. Gegan menghela napas dan berkata, aku sangat menyesal tentang ini. Apa yang kamu inginkan? Kudengar terakhir kali kau membawa 2 kota suci ke duniaku. Itu menyebabkan keributan besar. Karena kau punya banyak sumber daya, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kau gunakan kota-kota terbengkalai lainnya untuk memperbaiki kota suci ini untukku. Sebagai gantinya, aku akan membiarkan semua makhluk hidup di Kyushu pergi. Gegan berkata dengan santai. Selera makanmu besar sekali. Apa kamu masih mau mengambil langkah terakhir? Xiao Chen menatapnya dengan dingin. Saya sudah meninggalkan kota dewa, jadi mustahil bagi saya untuk mengambil langkah terakhir. Gegan membelai kota kuno yang hancur di tangannya dan berkata, saya hanya ingin memperkuat kota ini sehingga saya bisa membatu lengan lainnya di masa mendatang. Setelah mengatakan itu, Gegan menatap Xiao Chen dan berkata, baiklah, aku akan memberimu harapan lagi. Jika kau memperbaiki kota dewa untukku, aku memutuskan untuk sepenuhnya melestarikan semua makhluk hidup di Jeoshu dan tidak akan memusnahkan mereka lagi. Meskipun aku tahu bahwa para dewa leluhurmu telah melakukan yang terbaik dan mengambil sejumlah besar semut, dan sudah ada benih harapan untuk kelanjutannya. Tapi kurasa kau tidak akan tega membiarkan semut yang tersisa dimusnahkan karena keenggananmu untuk bekerja sama, kan? Kamu, jangan buru-buru menjawabku. Setelah berkata demikian, Gegan langsung mengeluarkan kota dewa yang bobrok dan terbang ke sisi Xiao Chen. Kota kuno seukuran telapak tangan itu sudah sederhana dan tanpa hiasan. Xiao Chen mengambilnya dengan kekuatan luar biasa. Dia punya dorongan dan ingin segera menghancurkannya, tetapi dia akhirnya menahan diri. Kamu dapat membawa kota itu pergi dan memberikannya kepadaku setelah kamu memperbaikinya. Gogan tampaknya tidak khawatir sama sekali. Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk mencari setiap inci kota suci yang hancur. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia menghilang dari dunia ini dalam sekejap cahaya. Pada saat ini, 4 dewa leluhur dari dunia berbeda terbang kembali dari Jeoshu dan muncul di depan Gegan. Tuanku, bagaimana Anda bisa mengambil risiko seperti itu? Anda tidak bisa menyerahkan kota suci kepadanya. Bagaimana jika dia cukup kejam untuk menghancurkan kotamu? Tidak masalah, ini masalah kecil. Ekspresi Gegan tidak pasti dan tidak dapat dimengerti. Dalam proses kembali ke dunia kematian, Xiao Chen telah menekan kota kuno seukuran telapak tangan dengan peta dewa yang tidak lengkap dan 2 tanda langit. Setelah kembali, dia memilih daerah yang tidak berpenghuni, mengamati kota dengan saksama, berdiri diam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengambil keputusan. Bang! Gambar dewa itu menekan, bergetar berulang kali, dan akhirnya menghancurkan kota. Namun pada saat ini, ketika kota suci itu runtuh, sebuah gunung batu terbang keluar darinya, dengan 3 pedang tertancap di atasnya. Bab 560 Tidak Normal. Kota suci itu hancur berkeping-keping, dan sebuah gunung batu beterbangan dengan 3 pedang tertancap di atasnya, bersinar dengan cahaya suci dan memancarkan energi pedang. Menekan. Xiao Chen baru saja meneriakkan kata, menekan, dan gambar dewa yang tidak lengkap di langit langsung ditekan. Pada saat yang sama, 2 tanda langit muncul, menghalangi jalan di depan.
Gunung batu itu bergetar dan berusaha menerobos ke kiri dan kanan, namun gagal menembus penghalang dan terpaku di tengah lapangan. Ketiga pedang di atasnya berdenting. Xiao Chen mengerutkan kening. Meskipun gunung batu itu sangat keras dan bisa disebut gunung suci, tidak ada yang aneh di dalamnya dan itu dengan mudah ditekan, yang sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Merusak. Xiao Chen berteriak dengan suara rendah, dan diagram formasi perlahan berputar dan berguling. Gunung batu itu runtuh di tempat. Meskipun itu adalah gunung suci yang telah dimurnikan melalui pengorbanan, gunung itu masih retak seperti porselen di hadapan diagram ilahi. Ketiga pedang itu terus bergetar, menimbulkan suara berdenting, seolah-olah mereka telah merasakan formasi berkabut di langit dan hendak bergabung. Xiao Chen tertegun saat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh iblis manusia Gogan? Mengapa dia menyegel tiga pedang di kota iblis kuno yang bobrok? Bukankah ini hanya usaha yang sia-sia? Apakah Gegan benar-benar berpikir bahwa dia tidak berani menghancurkan kota dan akan membantu memperbaikinya sepenuhnya? Ini terlalu arogan. Meski begitu, pedang itu tidak boleh disimpan di kota kuno, karena tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Pada saat ini, Xiao Chen memikirkan banyak hal, tetapi tatapan matanya menjadi lebih tajam. Dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia memperbaiki kota suci yang hancur dan gunung batu yang rusak di sana. Pada saat yang sama, dia memegang ketiga pedang itu dekat di dekatnya dan melihatnya dengan saksama. Ketiga pedang itu berdentang, tetapi tidak ada jejak spiritual atau jejak khusus apapun yang tertinggal pada mereka. Bisa dikatakan mereka tidak memiliki pemilik. Pergi. Xiao Chen melemparkan ketiga pedang itu ke dalam peta dewa tanpa ragu-ragu, dan menyempurnakannya dengan diagram formasi berkabut. Aura misterius bagaikan asap kacau mengalir keluar, dan ketiga pedang itu perlahan menjadi spiritual, dan akhirnya tampak hidup, memancarkan cahaya ilahi yang membumbung tinggi ke angkasa dan merobek awan tebal di atas benua kematian. Klang, klang, klang. Ledakan suara pedang penuh vitalitas bergema di langit, mengguncang area luar benua kematian. Tiga pedang diaktifkan seperti 30 pedang di masa lalu, dan kabut tebal menyelimuti mereka. Tiga pedang tergantung tak bergerak di udara, ujungnya menunjuk lurus ke langit. Suatu pola kuno perlahan-lahan terbentuk di antara mereka, lalu mereka bergetar hebat. Boom! Terdengar suara keras yang menggetarkan bumi, dan suatu kekuatan dahsyat mengguncang pikiran orang-orang, dan menyebar hingga 100.000 mil dalam sekejap, tetapi kemudian semua kekuatan suci tertahan dalam sekejap. Sudut kecil diagram formasi yang rusak itu mengembun dan muncul di langit, kabur dan misterius. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba terbangun. Mungkinkah iblis Gegan menggunakannya untuk memanggil diagram formasi? Bagaimana dengan memperbaiki kota iblis kuno yang bobrok dan membatu lengan lainnya? Itu semua palsu. Mungkin ini yang dia inginkan. Xiao Chen bertindak cepat, dan diagram Dewa Agung yang dipadatkan oleh 30 pedang menekannya, menutupi sudut kecil diagram formasi yang tidak lengkap dalam sekejap. Boom! Terjadilah tabrakan hebat, dan diagram formasi perlahan menyatu, diselimuti kabut, dan menjadi semakin misterius. Lambat laun muncullah sebuah sudut kecil yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam proses menjadi sempurna, kekuatan ilahi misterius yang dimilikinya secara alami menjadi lebih kuat. Integrasi yang lancar. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama proses ini.
Pada saat yang sama, 33 pedang di langit bergetar pada saat yang sama, cahaya melesat ke langit, dan 33 pelangi ilahi membuat langit kelabu menjadi sangat cemerlang. Boom! Xiao Chen melambung ke langit, menggunakan tubuhnya untuk melengkapi gambar. Pola-pola muncul di sekujur tubuhnya dan menyatu dengan gambaran ilahi di langit. Kabut yang kacau bertiup dan langit tertutup rapat. Seiring berjalannya waktu dan formasi tersebut menjadi kabur, Xiao Chen pun menyatu dengannya. Pada saat ini, ia tampak menyatu dengan Tao, dan tubuhnya menjadi keabadian. Peta ilahi terus berputar, dan waktu serta ruang di sana berangsur-angsur menjadi kacau, dan akhirnya menjadi titik abadi. Kekuatan misterius itu tampaknya telah membekukan langit dan bumi, dan baru setelah lebih dari 10 hari kemudian terdengar suara keras di langit. Boom! Laki-laki dan gambar dewa itu terpisah. Xiao Chen berdiri diam selama 3 hari sebelum perlahan membuka matanya. Pemahamannya tentang gambaran ilahi menjadi lebih dalam. Apa yang ingin dilakukan oleh iblis manusia Gogan? Apakah dia benar-benar ingin menggunakanku untuk memanggil peta dewa, mengumpulkan pedang, dan kemudian merampasnya? Ini terlalu arogan. Xiao Chen telah menunjukkan peta dewa lebih dari sekali, dan dewa leluhur dunia asing sudah mengetahuinya. Selain menggunakannya untuk memadatkan peta formasi, sulit baginya untuk membayangkan apa yang sedang Gogan coba lakukan. Tetapi, dia masih bingung dan ragu. Ini terlalu arogan. Sekarang, jika dia memenuhi keinginannya terlebih dahulu, akankah Gogan begitu yakin bahwa dia dapat mengambil peta formasinya? Dengan hati-hati memikirkan kembali semua yang terjadi belum lama ini, Xiao Chen memperhatikan bahwa Gogan awalnya memintanya untuk memberontak dan memasuki dunia lain, dan baru menyebutkan masalah perbaikan kota dewa di bagian paling akhir. Pembelotan. Memikirkan semua ini, Xiao Chen bergidik. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang jenius di Jiushu yang membelot ke dunia lain. Mungkinkah orang ini adalah dia, Gogan? Adapun apa yang dikatakan Gogan, bahwa Xiao Chen akan bertemu orang itu di masa depan, hal itu tidak bertentangan dengan spekulasi ini. Mungkin mereka akan bertemu dalam arti sebenarnya hanya ketika identitas asli mereka terungkap. Ini adalah tebakan yang berani dan tidak masuk akal. Xiao Chen sendiri merasa agak tidak percaya. Mungkinkah Gogan benar-benar seorang jenius di masa lalu yang menanggung penghinaan dan sekarang diam-diam membantunya? Ini sungguh mengejutkan. Setan manusia Gogan membunuh 9 saudaranya. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh dewa leluhur tertinggi Jiushu? Dapat dikatakan sangat kejam dan bengis. Jika dia benar-benar menanggung kehinaan, maka pengorbanannya terlalu besar. Apakah dia menunjukkan kesetiaannya dengan membunuh 9 saudaranya dengan tangannya sendiri? Ini adalah bentuk penghancuran dan penyiksaan mental yang kejam, yang sungguh tak tertahankan. Jika ini benar, penderitaan semacam ini berada di luar imajinasi orang biasa. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk membuat keputusan seperti itu? Dibutuhkan tekad yang luar biasa. Dia hanyalah seorang pria jahat. Xiao Chen mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu latar belakang Gogan yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Dugaan yang berani ini hanyalah spekulasi sesaat dan tidak dapat dianggap sebagai penilaian yang benar. Terlebih lagi, ketika Xiao Chen memikirkan tentang bagaimana Gogan dengan kejam memusnahkan semua kehidupan di Jiushu, meninggalkan jutaan orang tewas di tanah dalam sekejap dan darah mengalir seperti sungai,
dia merasa bahwa tebakannya terlalu tidak masuk akal. Apakah dia mencoba mencuri diagram formasi pertempurannya atau mempunyai agenda tersembunyi lainnya? Gan pada umumnya sangat misterius. Pria ini sangat luar biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Para master tak tertandingi dari dunia lain itu terlalu menakutkan. Bisa dibayangkan akan muncul tokoh-tokoh lain yang tak tertandingi. Xiao Chen memenjarakan segenggam pecahan kota dewa yang seperti debu di antara jari-jarinya di antara lebih dari 30 pedang dan menyegelnya di titik-titik akupunkturnya sendiri. Mungkin kota ini memang perlu diperbaiki. Yan Huang, Lao Zulong dan yang lainnya pergi ke kedalaman benua kematian. Xiao Chen merasa bahwa ia juga harus menjelajah ke dalam, jadi ia memutuskan untuk mencari kota mati yang terpencil untuk menyempurnakannya. Dengan cara ini, Xiao Chen memulai perjalanannya sendirian. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami dapat maju dengan kecepatan tinggi. Bahkan kota raja tidak dapat menghentikannya. Akan tetapi, dia tidak tergesa-gesa maju, melainkan terus berjalan kaki dan bahkan menyegel kekuatan sucinya sendiri untuk kembali merasakan kesulitan hidup manusia yang bepergian melewati gunung dan sungai. Ia ingin kembali ke titik awal, menajamkan pikirannya, dan meningkatkan pengembangan spiritualnya. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen berjuang melawan lingkungan yang keras dan makhluk tulang yang muncul dari waktu ke waktu. Ia menggunakan berbagai cara misterius dari masa lalu untuk mengolah dirinya lagi dan memperoleh wawasan baru melalui pengalaman yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Perjalanan ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Xiao Chen berangsur-angsur berubah dari seorang manusia biasa yang hanya bisa bertarung melawan makhluk api biasa menjadi seorang biksu yang bisa bertarung melawan makhluk api berlian berwarna super. Setelah melalui pengalaman yang benar-benar baru dan semua kesulitan, pikirannya menjadi jauh lebih tangguh dan kesadaran spiritualnya jelas jauh lebih padat. Pada tahun ke-17, Xiao Chen membunuh 3 kerangka berwarna-warni, yang akhirnya memprovokasi raja untuk menyerang, dan akhirnya memaksanya untuk mengangkat segel dan membunuh raja. Selama 17 tahun, ia telah mengasah kekuatan spiritualnya dari awal hingga akhir, dari melawan makhluk tulang putih hingga pertempuran terakhir dengan raja. Kekuatan spiritualnya akhirnya menembus dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Pada saat inilah ia memasuki kedalaman dunia kematian. Sesampainya di wilayah baru ini, kota raja tidak terlihat lagi. Setelah memasuki sini, bahkan seseorang sekuat Xiao Chen harus berhati-hati. Seberkas cahaya pembunuh menembus langit dan bumi, membentang sejauh 100 mil, lalu menghilang dalam sekejap, melewati Xiao Chen. Inilah kedalaman benua kematian. Bahaya selalu ada. Bahkan dewa leluhur yang kuat pun tidak boleh menganggap enteng hal ini. Kalau tidak, ia bisa menderita kerusakan serius kapan saja. Akhirnya, aku mendekati pusat misterius dunia kematian. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di tanah ini dengan kekuatan iblis. Itu bukan bagian terdalam dari dunia kematian, tetapi itu sudah merupakan tempat yang benar-benar misterius. Setelah berjalan hanya 1000 mil ke dalam, Xiao Chen melihat banyak pemandangan yang luar biasa. Dia melihat kerangka raksasa yang tingginya 10.000 meter, berdiri tenang di depan tumpukan tulang. Tulangnya keras dan sulit dihancurkan, tetapi tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi. Dia melihat sebuah taman peri, subur dan hijau,
penuh energi spiritual, namun dikelilingi oleh tulang-tulang putih dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat reruntuhan kuno, sunyi dan mengerikan. Setiap setengah jam sekali, jeritan melengking terdengar, tetapi sekeras apapun ia mencari, ia tidak dapat menemukan sumber suara itu di Reru. Tuhan, dia melihat kabut putih dengan semburan himne yang keluar darinya, tetapi dia tidak dapat mendekatinya. Kabut putih yang kabur itu bagaikan hantu, bepergian melintasi ruang dan waktu, lalu dengan cepat menghilang dari pandangannya. Di pusat dunia kematian yang sesungguhnya, Xiao Chen hanya berjalan 1000 mil ketika ia merasakan gelombang kejahatan. Dia selalu merasa bahwa semua ini sangat tidak normal. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen akhirnya menemukan kota iblis kuno pertama di kedalaman dunia kematian. Kota kuno itu berdiri dengan tenang di tanah, tampak luar biasa tenang. Xiao Chen melangkah maju. Ia ingin menguji apakah kehidupan di kota ini telah benar-benar sepi. Namun pada saat itu, ia tiba-tiba terhenti, karena sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan gerbang kota, dari virtual menjadi padat. "Kau di sini?" terdengar suara tenang itu. Orang tersebut bukanlah makhluk kerangka, bukan pula manusia batu, melainkan seorang pendeta Tao bertubuh tinggi besar yang mengenakan jubah Tao kuno, dengan 4 pedang sakti di punggungnya, dan punggungnya menghadap ke arahnya. Bab 561, Asal-usul gambar ilahi. Pendeta Tao itu bertubuh tinggi dan ramping, mengenakan jubah tua dari zaman dahulu. Dia memiliki 4 pedang ajaib di punggungnya dan membelakangi Xiao Chen. Di kedalaman dunia kematian ini, meskipun tulang belulang dan sisa-sisa dapat terlihat di mana-mana, sungguh sulit untuk melihat manusia dengan daging dan darah. "Apakah kamu menungguku?" Xiao Chen berhenti, berdiri di tanah yang dingin dan keras, dan bertanya, "Siapa kamu?" Sang Taois perlahan berbalik, rambut dan jenggotnya hitam, wajahnya tenang, dan matanya dalam. Dia berkata, "Apakah kamu sudah lupa?" Ketika dia mengatakan ini, penampilannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan kemudian seorang Taois yang mengesankan muncul kembali di depan Xiao Chen. "Itu kamu, Tuan Tongtian." Xiao Chen terkejut. Bagaimana dia bisa melupakan semua kejadian di masa lalu? Selama bencana dewa palsu, dia secara pribadi membunuh sekelompok orang super kuat. Tubuh virtual Tongtian telah muncul di dunia kematian. Dia telah berurusan dengannya sejak lama dan berkata bahwa dia sedang menunggunya di depan kota sihir kuno jauh di dalam dunia kematian. "Tampaknya Anda memiliki latar belakang yang menonjol." Xiao Chen menatapnya tajam. Sekarang karena kultivasinya telah sebanding dengan dewa leluhur, dia secara alami tidak akan takut pada lawan manapun. Pendeta Tao di depan menunjukkan senyum dingin dan berkata, "Tongtian hanyalah sebuah simbol dan sudah lama tidak ada lagi. Sedangkan aku akan hidup berdampingan dengan dunia dan tidak akan bisa dihapus." "Apa asal-usulmu?" Xiao Chen samar-samar sudah mengetahui fakta yang mengerikan. Di dunia nyata, pikiran manusia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dan para dewa dari dunia lain menggunakan ini untuk membuat banyak karakter imajiner keluar dari hati semua makhluk hidup dan benar-benar terwujud di dunia ini. Namun, beberapa makhluk yang sangat kuat di dunia kematian begitu kuatnya sehingga mereka dapat memproyeksikan gambar mereka ke Kyushu dan 4 penjuru dunia. Beberapa gambaran mereka yang terfragmentasi dapat dipadatkan menjadi satu dengan dewa-dewa palsu yang bersifat ilusi. "Pendeta Tao di hadapanku,
Kalau aku tidak salah, dia mungkin salah satu makhluk sakti itu. Dia memang orang yang sangat berbahaya dan menakutkan. Tuan Tongtian sudah lama meninggal. Kau bisa memanggilku Sutian. Sang Taois di depan memiliki ekspresi acuh tak acuh dan wajahnya kembali ke penampilan sebelumnya. Di dunia kematian, suatu kali sesosok makhluk kuat tak dikenal melemparkan pecahan-pecahannya ke Jiu dan keempat dunia. Sekarang, sosok itu berdiri di hadapan Xiao Chen, memaksanya untuk selalu waspada. Jadi, dewa-dewa palsu ilusi lainnya juga telah hidup kembali dengan menyamar. Xiao Chen bertanya, "Salah? Biar aku perbaiki lagi, tubuh ilusi masa lalu telah dihancurkan, dan aku yang kamu lihat adalah prototipe manusia kuat yang sebenarnya." Pendeta Tao di depan memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi membuat orang merasa merinding, dan berkata, "Namun, kecuali saya, Anda hampir tidak dapat melihat prototipe orang lain." "Mengapa?" Xiao Chen bertanya dengan bingung. "Karena waktu terlalu panjang, tahun-tahun dapat menghapus segalanya." Pendeta Tao di depan berkata dengan tenang, "Banyak proyeksi dunia kematian memasuki dunia itu bertahun-tahun yang lalu. Selama kurun waktu yang panjang ini, proyeksi-proyeksi itu mungkin telah terpelihara, tetapi tubuh asli penguasa dunia kematian perlahan-lahan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Hingga saat ini, kecuali aku khawatir kalian hampir tidak akan melihat prototipe orang lain lagi." Xiao Chen tidak merasa lega, ekspresinya masih sangat serius, dan berkata, "Kalau begitu, ada banyak orang kuat di dunia ini yang mengambil langkah terakhir." "Bagaimana ini mungkin? Tidak banyak orang kuat yang dapat memproyeksikan ke dunia lain, atau mungkin harus dikatakan bahwa mereka sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn." Proyeksi itu terfragmentasi. Mungkin proyeksi orang yang kuat dapat tersebar menjadi lebih dari selusin helai. Pendeta Tao di depan yang menyebut dirinya Sutian sangat acuh tak acuh dari awal hingga akhir, dan tidak ada gejolak emosi saat dia berbicara. "Lalu apa tujuanmu menghentikanku di sini hari ini?" Xiao Chen menanyakan pertanyaan yang paling penting ini. "Tentu saja, untuk menyelesaikan dendam masa lalu denganmu." Saat mengatakan hal ini, raut wajah Taois Sutian menjadi semakin dingin. Keempat pedang abadi di punggungnya berdenting dan otomatis terlepas dari sarungnya. Aura pembunuh yang dingin segera menerobos awan tebal di langit. "Saya khawatir lebih dari itu." Xiao Chen berdiri di kejauhan dan berkata, "Dulu, aku baru saja terbangun di dunia kematian dan bertarung dengan hantu milikmu. Kau bilang kau akan menungguku di depan kota iblis kuno jauh di dalam benua kematian." Pada titik ini, Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatanmu di area luar dunia kematian tidak kuat pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya telah meroket ke tingkat yang mengerikan." "Kamu?" Xiao Chen menatapnya dengan heran. Memikirkan hal ini, dia langsung menyimpulkan banyak hal dan berkata, "Kamu juga proyeksi sekarang. Itu bukan tubuh yang sebenarnya. Tempat ini seharusnya tidak jauh dari kota para dewa, jadi proyeksimu sangat kuat." Pada saat ini, Xiao Chen terkejut dengan kesimpulannya yang tiba-tiba, lalu menatap kota iblis kuno di depannya, berkata, "Mungkinkah itu kota iblis kuno tempatmu tidur? Pada saat ini, kamu adalah perwujudan hantu dari tubuh asli di kota itu." "Kamu salah, aku bukan hantu." Sang Taois yang tinggi dan dingin berkata dengan tenang, "Aku terbentuk dari kondensasi sebagian dari pikiran-pikiran ilahi." Ini berita yang sangat buruk.
Jika eksistensi mengerikan di kota iblis kuno tidak mau menyerah pada langkah terakhir, maka ia tidak akan bisa keluar dari kota suci itu apapun yang terjadi. Dan orang di depannya, sebenarnya terbentuk dari kondensasi sebagian pikiran ilahi dari sosok yang mengerikan setingkat itu. Dia benar-benar punya cara untuk berhasil keluar dari kota iblis kuno. Kau benar. Aku menunggumu untuk tujuan lain. Jaraknya terlalu jauh dan aku tidak mampu berjalan ke sana. Lagi pula, aku mengambil langkah terakhir dan pikiran spiritualku tidak bisa meninggalkan tubuhku terlalu jauh. Aku hanya bisa menunggumu di kedalaman benua kematian. Aku ingin. Ketika dia mengatakan ini, Taois di depannya tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya pelangi yang menakutkan dari matanya dan melesat ke arah Xiao Chen. Klang-klang. Dua pedang muncul di depan Xiao Chen, menghalangi dua sinar pelangi dan memancarkan semburan getaran logam yang keras. Apa yang kamu inginkan? Xiao Chen bertanya dengan dingin. Aku ingin membunuhmu. Tubuh sang Taois tiba-tiba menjadi pucat dan kabur, tetapi niat pedang yang tajam terpancar darinya, mengguncang benua kematian secara mendalam. Awan kabut tebal mengepul, bagaikan kabut peri, namun sekejap kemudian empat energi pedang tajam menebas keluar, sombong dan kuat. Tidak diragukan lagi itu pasti kekuatan tempur setingkat dewa leluhur. Dang! Dang, dang. Xiao Chen mengubah posisinya, tubuhnya seperti mimpi, menghindari kabut putih yang kabur. Pada saat yang sama, beberapa pedang terhalang di depannya, berayun maju mundur, menghalangi tebasan keempat pedang abadi. Kau menunggu di sini, tidak mungkin kau menunggu di sini untuk membunuhku. Apa tujuanmu? Xiao Chen tidak mempercayai kata-katanya. Tanyakan lagi apakah kau selamat. Sang Tao yang dingin itu menjadi semakin ganas. Dia berubah menjadi kabut putih dan mengendalikan empat pedang ajaib, menebas secara vertikal dan horizontal. Ingin menguji kekuatanku. Xiao Chen berkata dengan nada dingin, aku benci orang lain yang berpura-pura menjadi orang hebat dan mengujiku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan menghancurkan pikiran sucimu dan menghancurkan kota sihir kuno di belakangmu, meninggalkanmu dengan penyesalan abadi. Suara Xiao Chen dingin, dan 33 pedang melesat keluar, menebas ke arah empat pedang abadi di depan. Cahaya ilahi membumbung tinggi ke angkasa, cemerlangnya sungguh menyilaukan. Ding dang, dentang, dentang, ding dang, bola biliar. Suara benturan logam yang memekakkan telinga itu tidak ada habisnya. Lebih dari 30 pedang itu bagaikan 30 sambaran petir yang merobek langit gelap yang ditutupi awan kelam. Percikan api beterbangan, energi pedang memenuhi udara, dan celah-celah yang mengejutkan muncul pada keempat pedang, beberapa di antaranya hampir hancur total. Boom! Beberapa saat kemudian, keempat pedang itu hancur berkeping-keping, dan dihancurkan menjadi serpihan besi oleh cahaya suci yang dipancarkan oleh 33 pedang dan jatuh ke tanah. Pedang itu menari dan menebas, menuju langsung ke kabut putih di depan. Terdengar suara mendengus dingin, dan dua cahaya mengerikan tiba-tiba menyala dalam kabut putih. Mereka sepasang mata. Benda itu memancarkan cahaya kuning yang menyeramkan. Cahaya kuning yang mendekati emas tidaklah suci, tetapi memiliki perasaan dingin dan menakutkan. Tidak ada pupil, hanya dua titik kuning di mata, yang sangat menakutkan. Bulu-bulu di sekujur tubuh Xiao Chen tiba-tiba berdiri. Dia merasakan bahaya besar. Itulah kekuatan ilahi yang dimiliki oleh dewa leluhur tertinggi,
dan itu bukan pertama kalinya dia melihat cahaya kuning semacam itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, manusia batu yang hanya tinggal satu langkah lagi untuk berhasil mengambil langkah terakhir hampir tak terkalahkan di dunia. Cahaya yang dipancarkannya berwarna kuning. Terlebih lagi, cahaya yang dipancarkan oleh manusia batu yang hancur dan menyebabkan kekacauan di dunia lain juga berwarna kuning. Cahaya kuning ini, yang tidak menyilaukan dan sangat kabur, tampaknya merupakan hak paten manusia batu. Suara dentang mengguncang langit, dan 33 pedang terbang kembali dalam sekejap, meledak dengan cahaya cemerlang di depan Xiao Chen. Kemudian, gambaran ilahi yang kabur dan tidak lengkap muncul dan berputar perlahan-lahan. Cici, dua lampu kuning menyala dalam sekejap, dan dunia ini tiba-tiba bergetar. Bang-bang, gambar dewa itu berputar bagaikan perisai langit abadi, bertabrakan dengan dua sinar kuning, menghasilkan serangkaian suara tumpul. Rasanya seperti tabuhan genderang surga, matahari dan bulan bergetar, semua hal di sekitarnya menjadi kabur, dan kekuatan jahat dan misterius saling bertabrakan dengan hebat. Boom! Bahkan kota iblis kuno yang megah di depan pun bergetar, dan aura yang mengerikan pun meletus. Daerah ini sepenuhnya terperangkap oleh kekuatan yang maha kuasa. Suara mengerikan, dong-dong, secara langsung memengaruhi jiwa orang-orang. Dunia berkabut itu penuh dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang paling dahsyat. Akhirnya, langit bagaikan dihantam oleh palu raksasa. Setelah guncangan keras, dunia ini berangsur-angsur menjadi jelas. Xiao Chen sangat terkejut dengan kekuatan lawannya. Meski tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tempur manusia batu, juga tidak dapat dibandingkan dengan dewa leluhur tertinggi yang sebenarnya, namun jelas lebih baik daripada dewa leluhur biasa. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah tubuh asli lawan, tetapi hanya sebagian dari kesadaran ilahi yang terkondensasi. Itu adalah eksistensi kuat yang dapat memproyeksikan dirinya ke Kyushu dan 4 penjuru dunia. Telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah musnah. Memang sulit untuk menebak kedalamannya. Seperti yang diharapkan, kabut putih itu berangsur-angsur menghilang dan Sang Tao muncul lagi. Dia berdiri di depan kota sihir kuno, menatap diagram dewa di depan Xiao Chen, dan berkata pada dirinya sendiri, diagram formasi yang lolos ini benar-benar muncul lagi, firasatku tidak salah. Kata-kata pihak lain mengandung banyak informasi, dan hati Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Pendeta Tao ini sebenarnya sedang menunggunya untuk mendapatkan peta dewa. Dia mendapat firasat sejak lama bahwa peta suci ini nampaknya mempunyai hubungan erat dengan dunia kematian. Aku sudah punya firasat sejak lama bahwa gambar dewa yang melarikan diri itu akan muncul kembali. Aku tidak menyangka bahwa itu akan muncul di pedang perang kali ini. Sang Tao bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya menjadi lebih cerah. Xiao Chen sangat terkejut. Informasi yang diungkapkan oleh kata-kata Taois itu benar-benar mengejutkan. Mungkinkah diagram formasi itu tidak ada karena pedang, tetapi muncul kembali begitu saja dengan bantuan pedang? Perkataan pihak lain jelas dapat dipercaya dan mengungkapkan pikiran batinnya. Pedang perang lahir dalam cahaya abadi, dan tempat paling jahat di mana cahaya abadi lahir adalah di dunia kematian. Gambaran ilahi, tampaknya bahkan lebih tua dari Tuan Sanjian. Sungguh menakutkan untuk mengatakan ini. Peta dewa itu mungkin telah ada sebelum pedang perang bertahun-tahun yang lalu,
dan kemungkinan besar peta itu pertama kali lahir di dunia kematian ini. Taois di hadapanku mungkin adalah makhluk yang sangat kuno. Jika tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat hingga mampu memproyeksikan dirinya ke beberapa dunia lain sambil mencapai nirwana di kota iblis kuno. Dia yang lolos lahir sebelum langit dan bumi. Ini adalah peta ilahi, yang diciptakan lebih awal dari 9 provinsi dan dunia 4 penjuru, dan tampaknya itu benar. Dan apa yang terjadi dengan dunia kematian di masa lalu yang jauh ini? Seluruh dunia padam, dan peta dewa menghilang, muncul kembali setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Daripada mengatakan bahwa kau menungguku, lebih baik mengatakan bahwa kau sedang merencanakan untuk mendapatkan peta dewa. Xiao Chen menatap pendeta Tao di depannya. Aku sangat menginginkan peta dewa, tapi sepertinya aku tidak bisa mendapatkannya tanpa wujud asliku. Pendeta Tao yang mengenakan jubah Tao kuno itu berdiri di sana dengan tenang, dengan wajah tenang, dan berkata, "Saya telah menunggu di sini hingga peta dewa itu muncul. Sekarang setelah peta itu menjadi kenyataan, saya bersedia bekerja sama dengan Anda alih-alih mengambilnya dengan paksa." Bekerja sama denganku, Xiao Chen mencibir. Bahkan jika pihak lain mengambilnya dengan paksa, dia bisa menyimpannya, kecuali jika pihak lain benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Oleh karena itu, dia sangat tenang dan bertanya, "Apa rencanamu?" "Aku ingin menggunakan peta sucimu untuk membunuh seseorang." Suara Taois itu sedikit dingin, dan dia tampak sangat tabu terhadap orang itu. "Apa hubungannya pembunuhanmu denganku? Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Apakah kamu masih ingat Hong Jun?" Sang Tao bertanya dengan mata berbinar. "Tentu saja aku ingat." Xiao Chen menjawab. "Hong Jun adalah proyeksi orang itu." Suara sang Taois sangat kuat, seperti getaran guntur. "Proyeksinya." Pupil mata Xiao Chen tiba-tiba mengecil. Dia telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama, dan selalu ada bayangan di dalam hatinya. Sang Tao sangat kuat, tubuh aslinya sudah pasti pada langkah terakhir, dan proyeksinya hanya setengah leluhur. Dan makhluk tirani yang diproyeksikan pada Hong Jun akan sangat menakutkan dan mengerikan. Proyeksinya telah menjadi dewa leluhur dengan bantuan kekuatan spiritual manusia. Prototipe keberadaan itu benar-benar membuatnya gelisah. Hanya peta dewa yang bisa membunuhnya. Perkataan sang Taois seolah menegaskan betapa mengerikannya pria itu. "Membunuhnya tidak ada hubungannya denganku," jawaban Xiao Chen dingin. "Meskipun Hong Jun yang hancur hanyalah proyeksi, dia adalah dewa leluhur. Harga untuk menciptakan orang kuat setingkat dewa leluhur di seluruh dunia sangatlah tinggi. Apakah menurutmu orang itu akan mampu menyingkirkanmu seperti aku? Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ketika dia datang kepadaku, aku akan secara alami menanggapinya." Xiao Chen tetap tenang, kalem, dan tenang, tanpa ada niatan untuk bekerja sama-sama sekali. "Saya benar-benar berbicara kepada Anda dengan tulus." Pendeta Tao di depan kota iblis kuno menatap Xiao Chen dan berkata, "Kalau tidak, akankah aku dengan sabar menjelaskannya kepadamu? Tapi aku tidak bisa mengurus diriku sendiri sekarang, dan mustahil bagiku untuk membantumu membunuh manusia batu yang mungkin akan mengambil langkah atau telah mengambil langkah terakhir." Xiao Chen tidak tergerak, namun berkata, "Mengapa kamu tidak membantuku pergi ke dunia lain untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat terlebih dahulu, sehingga aku bisa tenang dan membantumu?" Tiba-tiba terdengar seringai di depan kota iblis kuno,
Sosok Taois itu perlahan memudar, dan berkata, "Jangan kira aku benar-benar tidak bisa membunuhmu." Xiao Chen tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan berkata, "Kalau begitu kamu coba saja, aku khawatir orang yang jatuh bukan aku, tetapi kamu." Boom! Pada saat ini, cahaya kuning yang mengerikan meledak keluar, dan tubuh Taois itu tampak membatu, dan dia benar-benar mengembunkan lapisan baju besi batu, memancarkan napas yang berdebar-debar, menatap Xiao Chen seperti binatang buas. Ledakan. Pendeta Tao itu mengguncang langit dan bumi dengan goncangan ringan, lalu bergegas menghampiri Xiao Chen dengan satu langkah, sambil berteriak, "Ini adalah dunia kematian, bukan dunia Jiushu dan Sifang. Aku bertanya lagi, apakah kamu bersedia bekerja sama?" Xiao Chen mencibir dan tidak ingin melawannya secara langsung. Dia bergerak secepat kilat, menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap dan berada jauh dari area itu dalam sekejap. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan pihak lain. Dalam spekulasinya, sang Taois tidak mungkin berada jauh dari tubuhnya sendiri, jadi mustahil baginya untuk berada terlalu jauh dari kota iblis kuno. Jika tidak, kemampuannya kemungkinan besar akan menurun drastis. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar ingin berperang dengan penganut Tao, dia harus melakukannya dari jarak ribuan mil sehingga dia dapat membunuh musuh dengan usaha yang lebih sedikit. Dengan kilatan cahaya kuning, pendeta Tao berbaju batu itu langsung mencegat Xiao Chen dengan kecepatan yang hampir mengerikan. "Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu, kalau tidak, kau akan menyesal. Orang yang akan kubunuh itu pasti akan menjadi musuh terbesarmu di masa depan, dan musuh yang tak terkalahkan dan menakutkan." Sang Tao masih mencoba membujuk. Namun, Xiao Chen membalasnya dengan tindakan. Tubuhnya bergetar, dan dia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu lalu menghilang dari pandangannya. Boom! Sang Tao memotong saluran ruang waktu dengan pisau telapak tangannya, secara paksa menghalangi jalan Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen terkejut hingga tak sadarkan diri, tatapannya dingin, dan dia berguling ke depan. Suara gemuruh yang mengerikan itu memekakkan telinga, dan kabut tebal bergulung ke depan. Gambaran ilahi menghapus segala rintangan. Sang Taois tampak sangat berhati-hati dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera bersembunyi ke samping dan menyerang Xiao Chen. Boom! Gambar dewa itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menekan Taois itu. "Kamu memaksaku melakukan ini." Sang Tao berteriak dingin, dan sebuah tombak batu muncul di tangannya. Meski sederhana dan tidak berlebihan, hal itu membuat orang merasa berdebar-debar. "Tombak batu itu ada di tanganmu." Xiao Chen sangat terkejut dan segera menyadari bahwa itu adalah tombak batu yang menekan kota kuno yang hancur di Styx. Hari itu, dia terbang ke kedalaman dunia kematian, namun dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Taois ini. Boom! Sang Tao menggunakan tombak batu untuk mengambil Diagra formasi, dan tiba-tiba sebuah kekuatan suci yang luar biasa meledak. Keduanya terkejut hebat, lalu keduanya terlempar mundur bersamaan. Xiao Chen terkejut. Pendeta Tao itu bukan wujud aslinya, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya dia ketika wujud aslinya keluar. Kali ini, Xiao Chen berhasil menerobos dan melewati rintangan Sang Tao. "Menjauhlah dari kota sihir kuno milikmu. Beranikah kau mengejarku?" Xiao Chen berhenti di kejauhan, ingin melakukan pertarungan yang menentukan dengan Sang Taois.
Boom! Pada saat ini, di daerah yang jauh di belakang Taois, kota iblis kuno tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergegas mendekat. Dalam sekejap, ia terbang ke langit area ini dan menggantung di atas kepala sang Taois. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Sang Tao menunjuk ke arah Xiao Chen, dan kota sihir kuno di atas kepalanya tiba-tiba berubah seperti segel besar, dan jatuh ke arah Xiao Chen dengan suara keras. Perubahan ini sangat mendadak. Xiao Chen tidak menyangka pihak lain berani membangun kota suci dari tanah. Apakah mereka tidak takut menghancurkan fondasi mereka sendiri? Anda tidak dapat membayangkan betapa hebatnya saya. Ini adalah kota sihir kuno kedua saya untuk Nirwana. Suara sang Taois sangat dingin, memperlihatkan rasa percaya diri yang kuat. Dia masih dengan sabar membujuk, bekerja sama denganku akan memberimu ratusan manfaat dan tidak akan ada ruginya. Belum terlambat untuk mempertimbangkannya sekarang. Boom! Pada saat yang sama, Xiao Chen menggunakan peta dewa untuk menghantam kota sihir kuno yang turun dari langit, mengguncang kedalaman benua kematian. Dia terbang mundur cukup jauh sebelum berhenti, dan berkata, "Jika kau ingin aku bekerja sama, beritahu aku metode rahasia untuk memengaruhi alam manusia batu, dan berikan aku kota sihir kuno ini. Jika kau ingin mengambil, kau harus memberikannya terlebih dahulu." "Oke, tidak masalah." Sang Tao setuju tanpa ragu. "Saya sedang flu parah kemarin dan tidak bisa menulis apapun. Saya akan membuat satu bab dalam beberapa hari." Bersambung.